Beliau masih presiden. Kebetulan Menteri Pertanian lowong, kosong kan? Iya kan? Pejabat sebelumnya ya ada masalah sedikit, kosong. Saya ketemu saudara Amran, saya lihat bahwa ini masuk akal. Dan beliau pernah jadi Menteri Pertanian, beliau pernah mencapai swasembada. Saya datang ke Presiden Jokowi, Bapak Presiden, karena Kementerian Pertanian kosong, saya usulkan saudara Amran Sulaiman, Menteri Bapak Kabinet pertama. Kelihatan sopan, tapi itu seperti Tarsan dari hutan, tidak bisa dirubah pendiriannya, khususnya kalau ada ingin coba-coba korupsi di Kementerian Pertanian. Aku gilas, nggak ada kompromi. Kemarin bertanya, kenapa sih Pak Menteri kalau makan tidak pernah pakai garpu, sendok? Yang mengajari inspirasi dari Kiai Haji Agus Salim, dan ini dari Padang. Kemarin kami ekspor manggis. Tidak ada alasan ada orang miskin di Provinsi Sumatera Barat ini. Nggak ada alasan. Orang-orang Sumatera Barat hebat. Mau aku tunjukkan? Yang paling aku kagumi dari Sumatera Barat adalah Kiai Haji Agus Salim. Kemarin bertanya, kenapa sih Pak Menteri kalau makan tidak pernah pakai garpu, sendok? Yang mengajari inspirasi dari Kiai Haji Agus Salim, dan ini dari Padang. Masih ada tambahan, pahlawan yang paling banyak itu dari Sumatera Barat, ada 15% Pak Gubernur ya. Pak Gubernur beritahu, harusnya konglomerat saat ini harusnya dari Padang, karena beliau jadi pahlawan membela negeri ini, nyawa pun dia serahkan demi merah putih. Masa kaya saja takut? Coba lihat, ada 10 konglomerat Indonesia, ada nggak orang Padang di sini? Nggak ada. Orang Sulsel? Nggak ada. Cuma satu, terselip satu, Pak Hairul Tanjung. Itu dari mana? Lampung kalau tidak salah. Dari Medan. Tapi satu. 10 tahun ke depan Anda menggantikan posisi 1 sampai 10 itu. Bisa? Enggak mungkin Anda berhasil kalau suaranya kayak nyamuk. Bisa? Enggak ada orang berhasil di dunia seperti itu. Suaranya aja sulit. Bisa? Bisa. Itu baru ada tanda-tanda sedikit, itu pun sedikit. Anak-anakku sekalian, kami cerita, kemudian dulu kami tinggalkan kampung halaman, dan kami tidak ingin jadi mahasiswa, kami ingin jadi tentara, sama seperti pikiran Anda, jadi pegawai, selesai. Dan itu pesan ayah kami dengan ibu kami, jadi pegawai. Kami ingin jadi tentara, lulus kuliah, ibu kami minta, nak, kuliah, jangan jadi tentara terlalu jauh, harus ke Magelang. Aku ingin yuk kuliah dan nanti jadi guru, jadi dosen. Karena di masyarakat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang status sosialnya tinggi adalah pegawai. Kalau sudah pegawai negeri, biar honor 20 tahun, yang penting pegawai negeri itu yang diterima lamarannya. Korbannya kami juga, termasuk kami. Masuk kampus, anak-anakku dengar baik-baik, kami semester 3 sudah meneliti. Masuk kampus, kami tidur di perpustakaan. Tidur di perpustakaan, cari sesuatu yang baru. Kalau ingin membuat lompatan, harus ada inovasi baru, new invention. Jadi ada penemuan-penemuan baru. Kalau tidak,
jalannya biasa-biasa. Waktu itu kami dapat paten 4. Ada racun tikus, Padang ini sering order. Tapi setelah kami menteri, kami stop. Pabriknya kami tutup. Karena kami tidak ingin difitnah orang. Namanya tiran, tikus diracun oleh Amran. Ada sahabat saya di sini, nggak tahu di mana Pak Joni namanya. Itu yang tahu produk ini. Sudah pensiun. Dan itu hebat. Nih coba lihat kantor kami dulu, anak-anakku. Ini kisah nyata ini. Ini kantor kami. Dindingnya dari papan kapu, atap rumbia. Foto saya ini gondrong, jelek, kurus, masih bujangan. Sebagai manusia normal, kami juga pernah jatuh cinta, tapi ditolak. Jujur, kami di kos-kosan, ada di depan yang punya kos-kosan, memang cantik, aku ditolak. Ada lagi satu, aku ditolak. Tapi aku camkan, sahabatku, saudaraku, anak-anakku sekalian, camkan baik-baik. Aku beritahu waktu itu dalam hati, kamu tolak, permalukan aku hari ini. Pada saatnya kamu akan menangis dan menyesal karena kamu menolak saya hari ini. Coba lihat, ini baju kaos, ini hadiah sabun, tipis sekali. Ini 8893, tipis, itu hadiah sabun. Ada celana kami robek diberikan. Kami cerita kisah nyata. Kami jalan ke rumahnya yang bersangkutan. Dia anak pejabat Pertamina, dulu kan Pertamina luar biasa. Kepala Pertamina, kepala wilayah, hanya kepala wilayah. Aku jalan, yang dipelototi dan ditanya, ini temanmu siapa? Sudah kerja belum? Belum. Naik becak, sendalnya satu merah, satu biru, putih. Maklum kalau anak kos-kosan, mungkin tidak ada kos-kosan di sini. Ada anak kos-kosan? Ini calon konglomerat, calon menteri nih. Kami jalan, ibunya pelototi kami dari bawah ke atas. Aku ngerti maksudnya. Yang dihina adalah sendal saya, kemudian yang dihina karena orangnya jelek, kurus, jalan naik becak ke rumahnya, padahal anaknya naik mobil. Dan memang cantik, tinggi juga cita-citanya. Orang yang petarung itu selalu tinggi cita-citanya, bagaikan punggu merindukan bulan. Singkat cerita, 13 tahun kemudian kami sudah berevolusi, sudah berubah. Mulai sebelum jadi menteri, kami dipertemukan Allah di suatu titik, dan itu cobaan. Dia tidak mengenal kami, dia punya masalah, kami selesaikan masalahnya. Dia mau berangkat ke Australia bersama ibunya, kami berikan hadiah. Ini apa hikmah diambil nak, anak-anakku sekalian, jangan dendam pada seseorang. Aku berikan. Dan itu kami isi dolar, satu box, dibuka di Bali. Mereka menangis berdua. Ibunya bertanya, dari mana ambil uang? Jangan-jangan you curi? Enggak, yang kasih itu yang tadi. Siapa dia? Dia bilang, Bu, masih ingat yang you hina dulu? Itulah orangnya. Terus kenapa dia sudah berhasil? Ibunya nangis dan minta ketemu. Aku ketemu, dia peluk saya. Saya katakan, pelukan ini sudah terlambat. Tapi nggak boleh dendam. Kalau sukses jangan dendam. Itulah yang terpahit, itu pun aku balas dengan kebaikan. Tidak boleh dendam. Hikmah di balik itu, orang yang mau berhasil jangan pernah menyimpan dendam dalam hatinya. Nah, ini foto
Kasihan kan? Lihat, coba lihat, hari ini aku pakai baju hitam putih bukan karena kami jadi menteri. Coba dilihat, ditunjukkan. Nah, ini tahun 94. Perhatikan bajunya, ikat pinggangnya, sepatunya. Coba perhatikan. Coba langsung buka ke tahun 2000. Nah, ini 2006. Berapa tahun tuh? Coba perhatikan bajunya, ikat pinggang masih sama. Ikat pinggang masih sama. Baju sama, celana masih sama. Ini andalan, ikat pinggangnya coba masih sama. 94 ke 2006 itu 10 tahun satu pasang celana dengan baju-baju andalan. Tapi kami tidak pernah menyerah. Semangat tidak pernah padam. Aku katakan, ya Allah, aku lahir miskin, aku terima dengan baik, tapi jangan sampai aku mati dikubur dalam keadaan miskin pula. Pak JK, ini kisah nyata, beliau ketua Kadin, dan beliau tidak tahu bahwa orang yang pernah aku nasihati ini yang jadi menteri. Sampai hari ini beliau tidak tahu. Terus saya di depannya, Pak Palaguna, nih bajunya lihat masih tetap, bajunya gondrong tapi sopan, lihat, tapi sopan, kelihatan sopan, tapi itu seperti Tarsan dari hutan, tidak bisa dirubah pendiriannya, khususnya kalau ada ingin coba-coba korupsi di Kementerian Pertanian. Aku gilas, nggak ada kompromi. Jadi menemukan sesuatu. Anda mahasiswa, mulai hari ini baca buku. Tadi aku diskusi Pak Gubernur, ada potensi luar biasa di Sumatera Barat dan tidak dimiliki negara-negara lain. Kami ke Jerman, ke Taiwan, Korea Selatan, Allah memberikan dia matahari bersinar hanya 6 bulan, kita 12 bulan. Dan khusus Sumatera Barat, bulan 7, Juli, Agustus, September itu musim hujan, di mana pada saat hari ini juga Pulau Jawa itu kekeringan. Ini keunggulan comparative advantages. Tanahnya subur. Satu saja kami hitung, coba nanti buka di internet. Manggis kita ekspor kemarin, kami sampai eker-ekeran dengan China, delegasi China. Kami ekspor dulunya manggis transit, manggis kota 50 kota transit di Singapura dengan Malaysia, kemudian masuk ke China. Alhamdulillah, kemarin sejarah baru kita buat bersama Pak Gubernur, sejarah baru bagi Sumatera Barat. Ekspor dari Sumatera Barat, kota baru, 50 kota baru langsung ke China.